Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mudah-mudahan suka denger suka denger ini ceritanya ya. Gua nih ceritanya ini mau ngebikin channel tapi khusus untuk apa ya, cerita-cerita dari kenyataan. Cuman kebetulan itu kok terlalu lebay kayak di film gitu. Jadi itu gua tuh mau ceritain apa yang pernah pernah gue lihat sendiri, dan itu bener-bener gue lihat. Terus eh, narasumbernya juga gue lihat sendiri gitu. Cuman kok begitu ditafsirin terus diceritain ke orang kok bisa kayak kayak film-film gitu. Jadi ya anggap aja lah, bukan sih mau mempublikasikan aib orang, bukan ya. Cuman asik nggak sih kalau didengerin gitu, diceritain gitu. Ya mudah-mudahan sih ada hikmahnya buat yang remaja yang belum nikah ataupun yang udah nikah juga boleh. Gua dari beberapa beberapa itu tuh ada yang menurut gua tuh hmm, saat ini lagi kepikiran, dan itu seru deh bakal kalau diceritain. Jadi gini, gua tuh punya temennya itu jebolan pesantren sih. Jebolan pesantren, dia itu ya kalau dianggap dianggap pinter gitu, dia pinter lah, pinter. Terus dia rajin rajin ngamalin kebatinan juga gitu. Nah, eh yang jadi uniknya itu tuh eh setelah dia melewati proses pernikahan, terus dia hidup sama istrinya dengan bahagia, tiba-tiba sewaktu-waktu tuh dia eh mulai ngajar ngaji gitu kan. Ya biasalah kayak normal kayak biasanya. Nah, hari berganti hari, terus bertahun-tahun ganti bertahun gitu kan. Gimana sih nyampeinnya gitu. Cuman ya dari perjalanannya itu sampai ketika dia tuh eh ada orang yang kayak lagi kesurupan gitu kan. Terus kebetulan pas ada dia, terus diobatin, kebetulannya itu kan sembuh gitu. Nah, dari waktu itu tuh akhirnya singkat ceritanya tuh merembet kemana-mana sampai akhirnya eh, banyak lah yang minta berobat ke situ. Nah, yang akhirnya buat gua tergugah untuk cerita tuh ada salah satu pasien pasien dia pada saat itu. Dia itu eh, jebolan pesantren juga, mungkin sekitar, ya dia habis lulus SMA lah, lulus SMA. Mungkin si cewek ini ya usia 19 tahun lah. Itu dia datang dari daerah Bogor sih. Nah, si cewek itu tuh datang minta berobat, tapi kondisi si cewek itu tuh eh, yang bergerak cuma tinggal kepalanya doang, kayak stroke gitu tapi bukan stroke. Jadi dia tetap lemas gitu. Cuman ya bener-bener eh, apa namanya, eh, gerak kepalanya aja gitu, kayak kayak pandangannya kosong gitu. eh,
penjelasan dari orang tuanya itu tuh, jadi dia tuh pasca keluar dari pesantren, dia tuh punya cowok yang katanya sih mau nikahin gitu. Nah ternyata tuh begitu bilang mau dinikahin, singkat ceritanya itu tuh katanya gitu, entah diputusin sepihak, entah dari ceweknya atau dari cowoknya gitu kan, itu akhirnya pokoknya jadi bubar lah gitu, dan bikin si cewek itu istilahnya shock atau stres gitu kan. Nah dari dari stresnya itu tuh jadi menyendiri berhari-hari kayak gitu kan, itu sih kata kata orang tuanya kan. Terus dia diem aja di kamar sampai sampai ketemu berbulan-bulan gitu kan, nggak taunya tuh akhirnya diobatin ke medis, ke sana kemari tuh nggak dapet nggak dapat solusi untuk kesembuhannya. Dia makin kurus, padahal tuh si cewek cantik, entah nggak tahu katanya kena guna-guna si cowok atau kenapa gitu kan, itu tuh kurang tahu lah. Yang jelas si cewek ini nih awalnya ya alim alim cantik, terus dia anak satu-satunya kan, bapak ibunya tuh manjain banget, sampai akhirnya dia tuh apa ya, kayak jiwanya tuh sekali kena shock langsung kayak gitu gitu. Nah udah berobat ke sana kemari sampai akhirnya ketemu, iya lupa gua tadi itu belum nyampein ya, yang anggap aja lah si cowok yang pintar ngobatin itu namanya Om Tabah lah ya, Om Tabah deh, yang kebetulan ada di sini kan ada Om Tabah, anggap aja itu panggil aja Mbah Tapun gitu ya, rada keren-keren dikit gitu kan. Mbah Tapun udah punya istri juga, udah punya anak juga gitu kan. Nah waktu sampai ke apa namanya, waktu sampai ke rumahnya Mbah Tapun itu tuh si orang tuanya udah ceritain kronologinya semuanya kayak gitu kan. Nah si Mbah Tapun sendiri pun bingung gitu gimana cara ngobatinnya, posisinya itu yang gerak-gerak ya cuman kepalanya doang gitu kan, cuma kepalanya doang yang gerak-gerak bolak-balik gitu. Nah setelah setelah ditelaah akhirnya Mbah Tapunnya sendiri mempunyai usulan gitu kan, biarinlah suruh istirahat dulu di sini gitu. Nah setelah suruh istirahat mulai kan si Mbah Tapun biasa kayak biasanya orang yang pada umumnya ngobatin gitu kan. Nah kebetulan dia kan karena bingung akhirnya dia itu minta izin ke orang tuanya kalau sabar biarin dia di sini 1 minggu buat saya minta petunjuk sama Allah gitu kan. Akhirnya ya udahlah itu dia jalanin kan, dia sholat malam, ya puasa juga gitu, biar minimal karena mungkin jauh-jauh jadi dibela-belain sampai gitulah gitu. Nah di malam ketiga tuh si Mbah Tapun itu tuh ya kayak kayak dapat wangsit gitu mungkin ya, dapat petunjuk gitu lewat mimpi, terus dikasih tahu bahwa obatnya seperti ini kayak gitu kan. Ya pokoknya ada kayak semacam petunjuk buat ngobatinnya caranya seperti ini gitu kan. Cuman si Mbah Tapunnya sendiri itu shock kaget karena obatnya itu susah untuk ditelaah gitu kan. Nah saking nggak percayanya dia ngomong ke orang tuanya, ya saya udah dapat petunjuk masalah gimana cara ngobatinya, cuman saya harus memastikan lagi. Akhirnya cobain lagi, dia puasa lagi sampai ke hari ke
5 mimpinya tetap sama, nyampe hari ke-7 mimpinya tetap sama. Akhirnya tuh coba kan, si Mbah Tapun tuh coba ngomong kan, coba mengutarakan. Jadi yang bikin anehnya itu tuh di dalam di dalam petunjuknya mimpinya itu tuh, jadi gini, si Mbah Tapun tuh dimimpiin suruh suruh metik kembang gitu katanya kan, suruh metik kembang. Tapi di mimpi itu tuh kembangnya nggak di apa namanya, nggak buat ditumbuk terus dikasihin ke si cewek itu nggak gitu. Tapi justru kembangnya itu tuh di mimpinya itu tuh dimakan, terus setelah dimakan tuh suruh dikasihin ke si cewek itu gitu. Nah, proses udah dimakan kan berarti udah di dalam gitu kan, udah ya udah ditelan kan. Nah, cara nyembuhinnya ke si cewek itu tuh dengan obatnya itu harus netesin spermanya ke dalam tubuh si cewek gitu kan. Ini yang bikin gue unik nih kan, bikin unik, yang akhirnya kayaknya asik kalau difilmkan, karena ini kisah nyata tapi kok selebih ini gitu, selebih ini sampai kayaknya tuh wah kok berlebihan banget sih gini gitu. Sampai si Mbah Tapunnya sendiri tuh kan ya bingung gitu kan, bingung apa sih, gue udah masa sih harus ngobatinya kayak gini gitu kan. Sampai suatu ketika itu disampaikan lah Mbah Tapun ke keluarga si cewek itu kan. Cewek itu tuh dia posisinya sadar tapi nggak gerak, cuma dari kepala ke atas aja gitu, padahal itu si cewek itu beneran cantik gitu kan. Nah, akhirnya nyoba ngobrol ke orang tuanya, bu, bapak gitu ya, dia nyampein gitu Mbah Tapunnya, pak, saya udah dapat petunjuk dan bisa, insya Allah bisa buat ngobatin, bisa buat nyembuhin, mudah-mudahan bisa jadi sehat kembali. Tapi ada sesuatu yang proses pengerjaannya itu saya nggak bisa sampaikan di sini gitu kan. Ya karena mungkin satu, Mbah Tapun kan nggak mungkin ngucapin di situ karena ya ada istri gitu kan, takutnya jadi malah nggak baik. Akhirnya disuruhlah si keluarga si cewek itu suruh pulang, bapak ibu pulang aja dulu, nanti kasih saya alamat, nomor telepon sama tempatnya, nanti saya akan berkunjung ke sana gitu kata Mbah Tapunnya tuh. Nah, apa namanya, habis menyampaikan ke keluarganya dengan ya apa namanya, apa yang telah dikasih petunjuknya udah disampaikan seperti itu, ya udah akhirnya si keluarga itu pun pulang dan memang bener-bener menunggu banget Mbah Tapun datang ke sana gitu. Ya itu si cewek itu tuh namanya itu siapa ya, anggap aja inilah Ben, kita samarkan ya, namanya tuh anggap aja si Tasya lah ya, si Tasya boleh deh, soalnya tadi siang gue kenalan sama Tasya, namanya anggap aja namanya Tasya lah, disamarin gitu ya. Nah udah gitu udah nyampe ke kampungnya situ cewek kan, daerah Bogor, daerah Parung daerah Parung sana gitu kan. Akhirnya kita lebih fokus nyorot Mbah Tapun nih setelah dimimpiin itu. Dia tuh gelisah bingung terus-terusan sempet hati berpikiran lah biarin aja lah daripada ganggu rumah tangga gitu kan.
atau apapun itu, karena memang dari petunjuknya itu sembuhnya harus lewat sperma dan dia harus berhubungan badan gitu kan. Nah itu yang bingung, dan harus gimana sampai dia tuh istikharah lagi, sholat lagi, terus sampai akhirnya bolak-balik keluarganya si Neng Tasya itu juga nelponin terus Mbah Tapurnya, gimana Mbah kapan kesini gitu kan, tungguin terus. Akhirnya izin lah sama si istrinya tuh Mbah Tapur, saya mau ngobatin si ini ke sana tapi rada lama, mungkin 3-4 hari ke sana kayak gitu. Nah karena udah dapat jawaban mateng, berangkatlah sampai ke sana. Setelah melewati perjalanan ya nyampe ke sana ya seperti orang pada umumnya bertamu ya disambut ini itu segala macam, sampai ke titik dimana ngobrol tuh sama orang tuanya, nyampein jadi gini Pak gitu kan, udah kondisi udah larut. Sebenarnya saya sungkan untuk menyampaikan, apalagi apa namanya, walaupun ini sebuah obat tapi ya kayaknya mustahil banget gitu kan, mustahil banget untuk apa namanya, kok harus gini obatnya gitu kan. Saya pun menyampaikannya bingung, apalagi baru kenal, nanti berpikir yang macam-macam segala macam gitu kan, atau dianggap modus segala macam gitu kan. Cuman saya bingung, yang jelas apapun tanggapan bapak ibu saya tetap akan menyampaikan gitu. Nah setelah itu Bu boleh nggak gitu, ibu bapak boleh nggak kita ngobrolnya di kamarnya Tasya aja biar semuanya dengar gitu, tapi nggak boleh ada yang dengar lagi di luaran gitu. Akhirnya di kamarnya Tasya itu Bata pun menyampaikan kan, jadi gini Bu gitu, setelah saya sholat malam bolak-balik saya amalkan, saya itu dapat petunjuk, dan bunga itu pun udah saya makan ya sesuai yang kayak tadi mimpi lah. Dan cara ngobatinnya itu melalui hormon saya, melalui sperma saya, dan itu saya nggak bisa menyampaikan gitu kan, karena ini kayaknya kok entah petunjuk dari mana kok seperti itu gitu. Dan apapun kalau misalkan melakukannya pun saya juga mikir 2 kali, karena ini kaitannya juga dengan masa depan rumah tangga saya gitu kan. Akhirnya disampaikanlah semuanya, dan si Tasya dengar. Nah si Tasya itu yang biasanya cuma gerak-gerak kepalanya doang kayak gini kan, karena badannya juga nggak bisa gerak gitu. Begitu denger itu dia tuh netesin air mata gitu, bisa sih ngomong tapi netesin air mata dengan diam gitu kan, dengan diam. Dia tiba-tiba keringetan gitu, terus nangis sambil bilang, Mas asalkan itu yang terbaik lakuin aja gitu. Nah si Mbah Tapurnya itu kan bingung kan ya, dia mesti gimana gitu kan. Ya secara harus ada satu hati yang tersakiti ya nggak sih. Mungkin kalau istrinya nyampe dengar juga mungkin bingung juga. Kalau harus nggak peduli ya no problem kan sebenarnya, karena memang ya keluarga lebih utama, apalagi udah berumah tangga gitu kan. Nah setelah disaring-saring itu entah ada prasangka apa atau gimana dari bapak sama ibunya itu, si bapaknya nggak percaya bahwa itu dianggap modus gitu, dianggap modus untuk ini itu segala macam. Ya akhirnya si Mbah Tapun sendiri tuh
mengambil keputusan lah ya, mengambil keputusan. Jadi ya terserah bapak, terserah ibu, saya ikhtiarnya hanya nyampe ke situ. Silahkan untuk gimana penyampaiannya ya nantinya biarinlah bapak ibu yang nanggung sendiri. Yang penting apa yang jadi tugas saya udah sampaikan, entah diterima atau enggak ya udah gitu kan. Nah setelah itu tuh nggak tahu kenapa si bapaknya itu kan ya terus curiga gitu kan. Kayaknya dia ngomong, ya udah gini aja, kita adakan perjanjian, kita adain kontrak pernikahan gitu kan. Karena si Mbah Tapun sendiri kan ya dia pesantrenan secara gitu kan, alim juga, ya nggak mau lah harus ngelakuin kayak gitu demi sesuatu yang ya nggak jelas gitu kan. Akhirnya diadain tuh acara kayak lamaran gitu, terus tunangan. Tapi ya dalam kondisi si Tasyanya itu ya masih berbaring-baring aja gitu kan. Terus apa namanya, dipanggil tuh keluarganya, RT-nya apa segala macam, dikasih tahu, terus dikasih perjanjian. Di situ ditulis perjanjian yang sangat ya pokoknya kalau misalkan sampai nggak sembuh itu berarti modus lah dianggapnya gitu, dengan tekanan seperti itu. Padahal si Mbah Tapunnya sendiri tuh dia udah sangat beban sekali, apalagi harus kayak gitu kan. Terus di perjanjiannya juga nggak boleh saling kasih tahu gitu, apalagi sampai istrinya tahu gitu kan berat banget. Dan estimasinya itu mungkin sekitar cepatnya itu 3 bulan, lamanya itu 9 bulan. Dan itu dengan rincian hubungannya itu dalam sebulan mesti harus sesuai waktu. Dan apa namanya, harus ada perhitungannya dalam 1 bulan itu berapa kali kayak gitu. Bisa mungkin 1 bulan cuma sekali doang kayak gitu kan, karena memang tujuannya untuk ngobatin gitu. Nah singkat ceritanya tuh terjadi tuh dengan konsekuensi seperti ini, komitmen seperti ini, menikahlah mereka gitu kan. Dimana akadnya itu diadain di kamarnya si Tasya, karena Tasya nggak bisa gerak ngapa-ngapain kan, ya cuma gitu-gitu aja gitu kan lah. Karena memang ya udah tabiatnya Mbah Tapun sendiri melakukan pedulinya terhadap semua orang. Sebenarnya dia baik ke Tasya juga karena menganggap menolong gitu sih, bukan karena atas dasar cinta apa segala macam gitu kan. Ya memang karena niatnya mau ngobatin gitu lah. Kebetulan itu kan dari semua perjalanannya kan bareng saya gitu, makanya saya tuh sampai dia ceritain apa adanya ke saya ya emang seperti itu gitu. Nah pernikahannya pun selesai standarnya orang normal. Ada malam pertama dong ya kan, yang pikirannya udah seperti yang jomblo-jomblo terus mikirnya ke sana-sana kan. Cuman ini kan beda karena ya statusnya untuk pengobatan. Jadi malam pertama tuh si Mbah Tapunnya sendiri tuh ya di kamar bareng, tapi bapak ibunya suruh di situ juga gitu, karena bingung kan gotong-gotongnya gitu. Jadi malam pertamanya dia habiskan waktunya buat wirid, salat malam di situ, salat buat pernikahan kayak gitu, minta petunjuk yang baik lah untuk menjalani semua itu gitu. Nah setelah waktu 12:30 si Tasya dibangunin tuh. Terus ditanyain, kamu ikhlas dengan perobatan ini? Ikhlas mas, ikhlas banget, yang penting saya bisa sehat kembali gitu. Awalnya cuma itu aja sih, nggak mikirin
dia setelah menikah terus kontraknya habis jadi janda tuh nggak dipikirin ya, dia pikirnya masih pengen hidup gitu aja kan, karena memang ya pernikahannya cuma kontrak doang gitu kan. Nah akhirnya tuh si setengah satu itu kan dibangunin kan ya, dibangunin terus jadi proses pertama itu si si Tasya tuh harus apa namanya tidur, tapi tidur di dadanya si Mbah Tapun itu, cuman dalam posisi telanjang badan sih, harus telanjang badan dulu gitu kan, harus telanjang badan dulu. Jadi dia buka baju setengah badan gitu, terus si Tasyanya tuh tidur di pelukan dia gitu. Nah si Tasyanya juga harus telanjang gitu, telanjang setengah badan, dia juga telanjang setengah badan. Tapi ya karena tujuannya berobat ya dibantuin dong sama bapak ibunya buat tidur dalam kondisi pelukan, tapi sama-sama telanjang gitu ya. Yang buat yang jomblo-jomblo tuh nggak usah mikir yang macem-macem ya, walaupun udah telanjang dada kayak gitu ya udah sih, anggap aja itu tuh apa namanya ya, nggak usah mikir ngeres kesana-sana lah. Pokoknya ya akhirnya tuh dia pelukan dalam keadaan telanjang dada semua gitu kan di malam pertama. Nah itu bener-bener bereaksi gitu kan. Nyampe pagi itu kan nggak tidur, cuma pelukan doang, tapi si Tasya itu tuh tubuhnya udah bisa bergerak sebagian, dari sini tuh udah bisa gerak, dan dicubit tuh udah kerasa sakit gitu. Nah itu tuh apa namanya, orang tuanya udah seneng banget kan, seneng banget, udah bisa gerak setengah kan, setengah. Nah malam kedua sama gitu lagi, akhirnya setengah lagi. Nah pada saat sampai di bisa gerak, sampai tangannya bisa gerak sampai ke pinggang gitu kan, itu tuh habis pernikahan bukannya seneng gitu kan, karena banyak tekanan juga, karena banyak beban juga di situ. Kebetulan akhirnya proses dari datangnya pertama 4 hari pulang, terus datang lagi melakukan pernikahan itu di situ cuma seminggu pulang pun belum ngapa-ngapain, belum ada hubungan ya yang dimaksud gitu kan. Itu masih proses cuma tidurnya pelukan saling telanjang aja. Nah itu dalam proses dari nikah sampai posisi seminggu setengah badan bisa gerak itu, si Mbah Tapunnya sendiri tuh bolak balik kan, gotong dia ke toilet, gotong ini harus ini kan, memang ya seperti itulah. Tapi ya Mbah Tapunnya sendiri karena memandang sesama manusia, jadi dia penuh kasih sayang gitu kan. Kasih sayang yang dia kasih juga kasih sayang sebenarnya tuh karena ya sesama, mau menolong sesama gitu lah. Cuman ya karena si Tasya orang yang baru pernah ngerasain perhatian yang super gitu, dia tuh baper, jadi berasa apa sih, dia benar-benar jatuhin 100% hatinya gitu. Padahal dia sadar lagi nikahnya tuh, mau nikahnya tuh ya memang buat kontrak, nggak perlu ada cinta gitu kan. Ya udah seminggu berlalu, pulang lah kan, pulang ya seperti biasa lah. Jadi kalau nggak ada petunjuk untuk datang ke sana tuh nggak datang gitu, pulang di rumah sampai 3 minggu. Akhirnya berangkat lagi ke Bogor lagi kan. Nah setelah sampai Bogor lagi terus ketemu lagi gitu kan. Nah itu di usia sekitar 46 hari di waktu pengobatan di terapi ke hari ke 46 mungkin gitu, kurang lebihnya itu 46 itu dia tinggal kakinya doang yang nggak bisa gerak gitu, cuman semuanya udah
udah bisa gerak kan, cuma ya tetap aja kalau mau ke toilet digendong apa segala macam gitu kan. Dan itu hampir mau 2 bulan pernikahan tuh belum bersetubuh, karena memang ya memang apa namanya, proses gerak dulu, cuman posisi lemes gitu kan, walaupun udah bisa gerak sampai kakinya doang sih, tinggal kakinya doang masih bisa digendong-gendong gitu lah. Prosesnya terus kayak gitu kan, sampai di bulan, mau bulan ke 2,5 lah mungkin, 2,5 bulan mungkin, karena ya ada proses balik dulu ke rumahnya si Mbah Tapunnya sendiri gitu kan. Jadi ya banyak waktu terlewati gitu kan, dan nggak harus fokus terus ke situ. Termasuknya apa ya, itu juga termasuknya cepet lah gitu, dan keluarganya memang berharap banyak sih, berharap banyak. Ini belum ceritain proses, ini hanya baru ceritain tentang proses eh, proses penyembuhannya aja, belum ceritain tentang eh, kesehariannya di sana dari pagi sampai malam ngapain, terus tanggapan orang-orang sekitar tentang hal itu gimana gitu. Itu belum nyampe ke sana gitu kan, belum nyampe ke sana. Terus ya mungkin hanya sebatas itu dulu, mungkin nanti next masih di tema ini, menceritakan orang ini, tapi ya udah mungkin beda season yang diceritakan gitu sih. Nah, untuk yang sekarang anggaplah sinopsis tentang si itu aja kan, pemeran utamanya sih yang kita sebut Mbah Tapun itu kan. Nah, sampai uh, mungkin di waktu sekitar 3 bulan, mungkin 3 bulan itu semuanya udah bisa gerak, tubuhnya itu udah semuanya udah bisa gerak, cuman kan belum bisa jalan, masih lemas. Nah, mungkin ini kalau kalau kita yang jomblo-jomblo tuh nungguin kan, nungguin kayaknya kalau udah gerak nih bakalan kayak gitu kan. Nah, nanti pasti diceritain sih, tapi memang belum gitu, belum sampai akhirnya uh, hari ke 4 bulannya, mungkin 4 bulan dia udah bisa nyandar gitu kan, udah bisa nyandar di kasur kayak gitu, terus ngobrol. Nah, inilah waktu-waktunya ngobrol. Si Tasya itu tuh tiap kali datang selalu minta maaf, makasih, minta maaf, makasih gitu terus ke Mbak Tapunnya itu kan. Terus selalu ya kayak menganggap bener-bener suami ya, datang salaman, cium kening gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya tuh si apa namanya, mungkin udah waktunya kali nutrisi itu harus dikasih gitu kan. Nah, dari pernikahan di umur 4 bulan itu barulah malam pertamanya terjadi gitu kan. Malam pertama terjadi dimana keajaiban dilalahnya datang. Itu tuh si Tasya paginya itu udah bisa jalan sendiri, dan ini bukan film gitu, justru saya menceritakan cerita nyata. Ya kayaknya kok selebay film gitu, tapi ini beneran gitu kan, dan orangnya masih hidup gitu. Suatu saat mungkin uh, saya tunjukin orangnya lah kayak gitu kan. Nah, setelah setelah melewati, mungkin dianggap malam pertama yang terlewatkan selama 4 bulan itu kan, udah bisa jalan kaki, itu si keluarganya senangnya minta ampun, senang banget, ngasih hadiah juga. Pokoknya si Mbah Tapun tuh mau minta apa aja dikasih gitu kan, minta apa aja dikasih, apapun lah pokoknya. Karena kebetulan kan bapaknya tuh kalau ini tuh apa ya, kayak orang yang ngurusin party gitu, cuman ya memang orang ada lah gitu,
orang terpandang juga gitu. Si Tasyanya sendiri setelah sembuh itu baru kelihatan manisnya, manjanya gitu kan, manjanya seorang anak yang ya umuran 20 lah, tahun 20 dia manja banget dan memang benar-benar sayang banget sama Mbah Tapun itu gitu kan. Terus Mbah Tapunnya ya nggak jelek-jelek banget sih, ganteng juga kayak gitu kan, lumayan lah. Apa namanya, sampai udah terus proses seperti itu terus, pokoknya penuh dengan keharmonisan, kemanjaan, sampai waktunya, ini kita singkat aja dulu, sampai waktunya kontraknya mau habis gitu, kontrak pernikahannya mau habis. Ini dipercepat aja sih dulu, nanti next time mungkin saya akan mengisahkan kesehariannya di mana proses 1 hari 1 bulan sampai mungkin 10 bulan kan waktu itu kontraknya kan gitu. 9 bulan sih sebenarnya, cuman jadi dibuletin 10 bulan gitu. Nah sampai akhirnya kontraknya habis gitu kan. Itu si Mbah Tapun datang ke situ jam 5:30 kurang lebih, dan kebenaran sih bareng ya, pas waktu itu lagi bareng terus sama gua gitu kan. Nah sampai akhirnya ya biasa bercanda nyender gitu, sambil tiap kali datang tuh si Tasya kayak orang apa ya, rada-rada kayak orang manja, ketemu orang yang disayangin tuh kayak gemes-gemes gimana, megang-megangin muka sambil bengong, tapi si Mbah Tapunnya sambil ngobrol, tapi Tasnya sambil ya nyender di bahunya sambil pegang-pegang tangan, pegang-pegang ini kan ya, secara sama suaminya mungkin kangen gitu kan. Nah yang bikin apa namanya, jadi lebaynya gitu, jadi lebay kok kayak film banget gitu tuh, setelah mau kontrak mau habis itu pasti sampein si Tasya tuh bener-bener sayang gitu, nggak mau kalau harus bubar gitu kan. Padahal itu tuh udah jadi kesepakatan bahwa ini tuh cuma kontrak buat kalau udah sembuh udah gitu kan, ada keluarga, ada rumah tangga, batasannya udah selesai, dan memang pada saat itu udah dijelaskan di suratnya untuk menanggung resiko masing-masing kayak gitu kan, karena memang tujuannya pengobatan. Tapi malah Tasnya tuh nggak terima, pokoknya nggak mau ya, kayak standarnya orang manja gitu kan, dia ngambeknya sambil pokoknya aku nggak mau gitu, pokoknya nggak mau aku, terserah lah pokoknya, kalau misalnya aku beneran ditinggalin aku bunuh diri sama bayi yang aku kandung gitu. Ternyata dia lagi hamil, keren nggak tuh, pokoknya seru sih, seru. Nah cuman ya apa namanya, biar buat kalian yang dengerin penasaran itu, mungkin saat ini segitu aja dulu, mungkin lanjut to be continue-nya nanti nunggu waktu lagi sambil nyantai lagi ya. Tetap bakalan saya kasih tahu, tapi ya untuk saat ini biar bikin penasaran, pokoknya si Tasya pada saat itu tuh kayak marah, pengen bunuh diri, cuman sambil bilang gitu, pokoknya aku mau bunuh diri aja sama bayi yang aku kandung gitu kan. Itu pokoknya seperti itulah. Untuk selanjutnya tunggu aja, tongkrongin channel saya. Oke, bye.